Hari itu, Tony memberitahu Kapten Amerika tentang sebuah masalah yang baru-baru ini ditemukannya. Ia menjelaskan kepada sang kapten tentang kejadian 5 bulan yang lalu, di mana jaringan pipa milik perusahaan minyak bernama Roxxon dihancurkan di 4 tempat yang berbeda. Sebulan kemudian, barak-barak para pekerja Roxxon dihancurkan pada malam hari, di mana menyebabkan beberapa luka ringan dan sedikit luka berat. Sebulan yang lalu, pabrik pemurnian milik Roxxon juga dihancurkan. Saksi mata mengatakan melihat anak panah berterbangan sebelum ledakan itu terjadi. Tony lalu menjelaskan bahwa anak panah tersebut adalah sistem senjata proyeksi pintar cetak otomatis canggih buatannya. Yang menjadi masalah adalah Clint Barton yang seharusnya menjadi Hawkeye menolak katalisator superhero yang dikirimkan Tony berbulan-bulan yang lalu dan membuangnya ke tempat sampah dan diambil oleh orang yang tidak dikenal. Kapten Amerika tidak melihat hal itu sebagai sebuah masalah, di mana inilah yang mereka inginkan. Warga bangkit melawan pemerintah tiran dan kroni-kroninya. Tony lalu berkata bahwa ia telah melakukan kalkulasi terhadap orang yang sedang menggunakan alat canggih buatannya itu, di mana orang yang tidak dikenal itu memiliki skor superhero yang sangat rendah, bahkan berada dalam indeks yang berpotensi sebagai villain. Sang kapten berkata bahwa tidak semuanya bisa diukur dengan angka, tapi Tony tidak mau mengambil risiko dan bersikukuh dengan keputusannya untuk mendapatkan kembali panah canggih tersebut. Tony lalu meminta sang kapten untuk mengambil kembali panah canggih itu karena hanya ia anggota The Ultimate yang sedang tidak menjalankan misi. Sementara Tony sendiri sedang memperbaiki seorang android bernama Jim Hammond yang kelak menjadi Human Torch. Kapten Amerika pun menyanggupi permintaan dari Tony Stark tersebut. Hai, selamat datang di cerita komik. Ini adalah part kelima dari The Ultimate. Selamat menikmati. Kapten Amerika pun menemui orang yang mengambil panah canggih buatan Tony Stark di sebuah pabrik pemurnian milik Roxxon yang menjadi target penghancuran selanjutnya. Pemuda itu bernama Charlie Ramsey. Ia mengarahkan bidikan panahnya ke arah sang kapten. Panah itu lalu dilepaskannya dan sang kapten bersalto di udara untuk menghindar. Tapi anak panah canggih itu berputar, menyerangnya dari arah belakang. Kapten Amerika pun dengan sigap menggunakan tamengnya untuk berlindung. Seketika itu terjadi ledakan ketika panah tersebut berbenturan dengan tameng sang kapten. Tidak sampai di situ, Charlie terus menyerang sang kapten. Kali ini dengan anak panah yang menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Kapten Amerika lalu meminta Charlie untuk berhenti menyerangnya. Sang kapten menjelaskan kedatangannya bukan untuk menghentikan Charlie, melainkan hanya untuk mengambil panah canggih tersebut. Karena bukan kepada Charlie senjata canggih itu diperuntukkan. Ia juga menjelaskan bahwa Charlie tidak layak menjadi superhero berdasarkan kalkulasi yang dilakukan oleh Tony Stark. Charlie tidak senang mendengar hal tersebut. Mengapa mereka boleh menjadi superhero sementara ia tidak layak hanya karena berdasarkan kalkulasi komputer? Charlie terus menyerang sang kapten sembari mengeluhkan perusahaan Roxxon yang telah merusak tanah leluhurnya, di mana mereka akan dibunuh, dipenjarakan, dan diusir dari tanah mereka karena protes. Ia juga berkata bahwa ia adalah Hawkeye yang ditakdirkan untuk melindungi kaumnya dan mengusir Roxxon dari tanah mereka. Tidak hanya itu, pidato hologram Tony Stark dalam paket katalisator yang ditemukannya tentang membela yang lemah telah mendorongnya untuk menjadi Hawkeye, walaupun katalisator tersebut bukan ditujukan kepadanya. Kapten Amerika pun akhirnya merasa cukup, menyerang Charlie dan berhasil mendaratkan serangan tamengnya ke kepala Charlie hingga ia tersungkur. Sang kapten lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Charlie berdiri. Sementara itu di kejauhan dengan menggunakan kacamata canggih yang dikenakannya, Charlie melihat ratusan tentara bayaran sedang menuju ke arah mereka. Kapten Amerika dan Charlie Ramsey pun akhirnya bekerja sama menghadapi musuh bersama mereka, yaitu Roxxon sebagai perpanjangan tangan dari The Maker. Dengan gabungan kekuatan keduanya, tentara bayaran tersebut dengan mudah mereka kalahkan. Sang kapten berkata bahwa mereka harus pergi, karena akan ada lebih banyak tentara bayaran yang akan datang. Charlie pun menjawab, bagaimana dengan pertarungan mereka? Apakah sang kapten tidak ingin merebut senjata itu dari Charlie seperti tujuan awalnya? Sang kapten pun berkata bahwa ia tak pernah ingin mengambil panah canggih itu dari tangan Charlie. Ia hanya ingin memastikan bahwa Charlie Ramsey layak menggantikan Clint Barton sebagai Hawkeye.
Tanpa mereka sadari, Maker Council sedang mengawasi mereka. DeCosta sebagai pemilik Roxxon sangat tidak senang dengan kejadian tersebut. Tapi Hulk menenangkannya dengan berkata bahwa ia telah meneliti The Ultimate, bagaimana The Ultimate bergantung dengan teknologi milik Stark. Ia juga berpendapat bahwa untuk mengalahkan The Ultimate tidak bisa dengan menghabisi satu persatu, tapi dengan semuanya sekaligus.